Pemirsa, Komnas HAM meminta keterangan dari seluruh ajudan Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo hari ini. Seluruh ajudan Verdi Sambo dihadirkan termasuk Barada E yang diduga terlibat baku tembak dengan Brigadir J. Berdasarkan foto yang beredar luas di media sosial, Irjen Verdi Sambo memiliki 8 orang ajudan termasuk Brigadir J. Komisioner Komnas HAM Herul Anam menyatakan permintaan keterangan dilakukan untuk mendalami peristiwa baku tembak yang terjadi di rumah Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir J. Pemanggilan hari ini memang kami tujukan kepada ADC Pak Irjen Sambo, ex Kadif Propam ya. Semua ajudannya memang kami minta untuk datang. Kalau di foto misalkan ada 8 orang karena tinggal 7 orang karena satunya meninggal, ya 7-7-nya kami minta untuk datang. Banyak pertanyaan ke kami apakah Barada E juga ikut kami undang, kami panggil, memang kami panggil semua termasuk Barada E. Ada 2 model yang kami akan lakukan, memang pasti sendiri-sendiri dan ada yang satu tempat bersama. Karena kami kepingin tahu detail apa yang terjadi, konteksnya apa, dan lain sebagainya. Jadi memang salah satu tugas Komnas HAM yang paling penting adalah membuat terangnya peristiwa. Jadi ADC ini menjadi salah satu pilar utama ya dalam konstruksi peristiwa dan bagaimana melihat peristiwa kematian Brigadir Joshua ini. Jadi kami kepingin komprehensif, tidak masuk analisa-analisa yang berkembang di publik saat ini. Misalnya ada yang ngomong Magelang, ada yang ngomong di jalan dan lain sebagainya. Kami kepingin tahu persis apa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pemeriksaan ajudan Verdi Sambo Barada E, kita sudah tersambung dengan Fada Indi yang berada di kantor Komnas HAM Republik Indonesia. Indi, selamat siang. Sudah adakah hasil pemeriksaan dari ajudan Verdi Sambo yang diperiksa hari ini? Ya, untuk hasil tentu masih kami tunggu, Rizky dan juga pemirsa, karena untuk pemeriksaan seluruh ajudan dari Kadif Propam nonaktif, yakni Irjen Pol Verdi Sambo, memang baru dimulai tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kurang lebih sudah 1,5 jam berlalu, dan hari ini memang sesuai pemanggilan dari Komnas HAM sendiri memanggil seluruh ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo, yakni pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seluruh ajudan yang dimaksud ini diperkirakan berjumlah 7 orang, karena jika mengacu pada foto yang beredar, yakni foto Irjen Pol Verdi Sambo bersama dengan para ajudannya, ini total ajudan yang dimiliki di dalam foto yang tersebar di media tersebut berjumlah 8 orang, termasuk di dalamnya adalah Brigadir J yang telah meninggal dunia. Maka diasumsikan ini ada 7 orang ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo yang hari ini akan diperiksa, dan di dalamnya juga termasuk Barada E. Nah, tadi kami sudah memantau pemirsa, memang pada pukul 7 orang ajudan tersebut telah hadir ke gedung Komnas HAM. Satu ajudan pertama ini datang sekitar pukul 9.15, kemudian ajudan kedua datang sekitar pukul 9.49 waktu Indonesia Barat, dan kelima ajudan lainnya yang diperkirakan termasuk Barada E ini datang sekitar pukul 9.56. Nah, kami masih akan menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak Komnas HAM mengenai pemeriksaan 7 ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo. Namun untuk sementara kami kembalikan ke studio. Rizky. Terima kasih, Fada Indi melaporkan langsung dari Komnas HAM Republik Indonesia. Pemirsa, sebelumnya Komnas HAM meminta keterangan dari seluruh ajudan Kadif Propam Polri aktif Irjen Verdi Sambo hari ini. Ya baik pemirsa, Komnas HAM sebelumnya kita tahu meminta keterangan dari seluruh ajudan Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Komnas HAM memanggil tim forensik Polri untuk dimintai keterangan terkait hasil otopsi kasus kematian Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Kedatangan tim forensik ke Komnas HAM didampingi oleh Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andiranto, dan Irwasum Polri, Komjen Agung Budi Marioto.
Timnya lengkap ya, tentu yang melaksanakan otopsi dan timnya, dan itu sudah sering. Pada saat ada hal seperti ini pasti Komnas HAM akan memanggil, maka tim akan menyampaikan juga sesuai dengan kompetensinya. Kalau saya tidak mungkin, ya saya kira itu. Pak, akan dijelaskan mengenai luka-luka yang ada di tubuh? Itu nanti yang bertanya dari Komnas HAM. Tim akan menjawab apa sesuai dengan pertanyaan dari Komnas HAM, sesuai dengan kompetensinya dan secara objektif. Saya kira itu. Berapa orang Pak yang akan hadir dari tim forensik? Ya tentu dipimpin oleh Kapusdokes ya, dengan timnya yang melaksanakan otopsi dan seterusnya. Saya kira itu. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyatakan pihaknya mendapatkan keterangan yang komprehensif dari tim forensik Polri dari awal kedatangan jenazah hingga berbagai kejanggalan luka yang ada di tubuh jenazah Brigadir J. Kami juga mendapatkan keterangan sangat komprehensif karakter dan jenis luka. Yang berikutnya kami juga ngecek posisi luka itu memiliki sudut dengan karakter sudut tembak kayak apa. Itu juga kami dikasih keterangan yang sangat-sangat komprehensif gitu ya. Ditunjukin buktinya, ditunjukin logikanya, ditunjukin karakter kenapa ini begitu, kenapa ini nggak seperti yang lain gitu. Termasuk misalnya kalau dalam publik misalnya ditanya kenapa kok ada beberapa luka di wajah, itu juga kami telusurin dengan sangat detail. Kami juga minta pembuktiannya kayak apa, ditunjukkan pembuktiannya, ya, ditunjukkan logikanya, ditunjukkan cara bekerjanya. Misalnya kayak luka di hidung, di mata dan sebagainya, ditunjukkan. Termasuk juga misalkan kalau di publik ada penilaian soal dijerat ataukah tidak, kami juga cek soal itu. Jadi kami memulai ngeceknya dari posisi jenazah ketika datang, ya, belum dimandikan sampai selesai otopsi itu semua kami cek, nggak ada yang kelewat. Bolak-balik kami cek, kami tanya ini bagaimana posisinya dan sebagainya. Komnas HAM mengaku telah mengantongi catatan signifikan asal luka pada jenazah Brigadir J. Catatan tersebut juga sudah didiskusikan dengan dokter forensik independen. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi merupakan informasi mengenai Komnas HAM yang telah memanggil tim forensik Polri untuk mendalami seperti apa proses otopsi terhadap Brigadir J. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Indonesia Police Watch menilai prarekonstruksi kasus polisi tembak polisi yang telah dilakukan adalah sebagai persiapan internal tim penyidik. Sementara untuk rekonstruksi, IPW menyebut Irjen Verdi Sambo, istri, serta saksi lain dan keluarga atau kuasa hukum Brigadir J harus dihadirkan. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menyampaikan bahwa prarekonstruksi yang sudah berlangsung Sabtu lalu hanya sebagai persiapan internal tim penyidik. Sementara, untuk proses rekonstruksi yang akan dilakukan dan menjadi bagian dari pemeriksaan harus dihadiri oleh Irjen Pol Verdi Sambo dan istrinya sebagai saksi. Selain itu, rekonstruksi juga harus dihadiri oleh perwakilan keluarga atau kuasa hukum Brigadir J. Hal ini penting untuk mengumpulkan bukti material demi memenuhi asas keadilan dan menjamin keterbukaan dalam proses pemeriksaan. Dengan kasus ditemukannya mayat Brigpol Y di rumah Irjen Verdi Sambo. Maka Irjen Verdi Sambo, Nyonya Putri maupun saksi-saksi yang lain wajib dihadirkan untuk menemukan kebenaran material dalam kasus tersebut. Pertanyaannya ini ya, rekonstruksi ini sebetulnya rekonstruksi untuk perkara apa? Ya, perkara dugaan pelecehan, pengancaman, atau perkara pembunuhan. Oleh karena itu rekonstruksi ini harus memenuhi rasa keadilan semua pihak. Ya, rasa keadilan semua pihak. Nah, rasa keadilan itu ada masalah di sini, yaitu soal Brigpol Y yang telah mati. Keberadaannya untuk memenuhi rasa keadilan harus ada dari pihak keluarga korban yang hadir dalam rekonstruksi tersebut. Lebih lanjut juga Sugeng menyampaikan bahwa rekonstruksi sebaiknya dilakukan setelah proses otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J sudah selesai dilakukan. Dari Jakarta, Ken Ane, Andri Panca, TV One mengabarkan.